Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti kegiatan hari ini, workshop diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu program dari guru penggerak, dan insya Allah materi ini akan dibawakan langsung oleh kepala sekolah. Mohon izin kami sebutkan namanya, Nanda Arif Rahman Hakim SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bunda dan Nanda Guru yang sempat hadir pada ini merupakan tugas saya di modul 2.1. Tugasnya adalah melakukan diseminasi dari apa yang sudah dipelajari. Jadi tugas ini sebagai aksi nyata untuk dikumpulkan di LMS melalui PMM. Jadi nanti juga teman-teman ketika masuk di grup penggerak pasti akan melalui tahapan-tahapan yang seperti ini juga. Akan ada beberapa modul. Begitu juga guru sertifikasi. Nah, sertifikasi dengan grup penggerak ini materinya hampir sama. Karena kita diberikan modul pelajari sendiri, terus kemudian ada yang namanya elaborasi pemahaman. Nah, di situ nanti ada tugas yang diberikan oleh tim dari guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kata kasar, konsekuensi bersifat terencana. Jadi sudah ada rencananya. Kalau melakukan ini maka konsekuensinya ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman sewaktu-waktu langsung diberikan hukuman. Jadi kalau konsekuensi bersifat rencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira yang mana yang menurut Bunda Yanda bisa yang bisa kita terapkan? Restitusi. Iya. Jadi memang restitusi ini memecahkan masalahnya anak itu sehingga dia bisa mencari solusinya sendiri untuk atas perilaku yang salah dalam dirinya. Next ya Bunda. Nah, konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, mungkin yang dahulu pernah yang lakukan ini. Oke, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa? Ketika kita tidak berikan lagi penghargaan, maka akan ada rasa, saya tidak diberikan lagi. Ada perubahan perilaku. Karena tujuannya adalah penghargaan itu. Nah, terus penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, sekarang saya coba tanya ke Bunda Yanda semua, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh Bun, silakan Bun berargumen.
mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan karena kalau keyakinan biasanya langsung kita di sekolah tersebut langsung dari tersebut. Sementara kalau keyakinan kelas ini kesepakatan antara guru tersebut dengan murid-muridnya. Oke. Ada yang lain Bunda Yana? Tidak ada? Oh ya, kita next. Nah, sebelum kita kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Oh, kalau peraturannya supaya tidak gila. Kalau Iya. keyakinannya Iya, betul sekali. Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Peraturannya supaya tidak ditilang, tapi kalau nilainya supaya kepalanya kita. Nah, itu dari setiap peraturan yang dibuat itu harus ada nilai. Untuk apa saya mentaati? Gitu. Yang ada pada diri kita. Jadi kita memang tidak sembarang sekedar membuat sebuah peraturan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini waktu COVID kemarin. Kenapa kita harus mencuci tangan saat kita mau makan? Ya. Nah, berarti itulah nilai dari keyakinan itu. Kita meyakini peraturan itu karena ada satu nilai dalam peraturan itu. Nah, itu yang anak-anak perlu tahu dalam dirinya. Next Bunda. Nah, jadi tepat keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Seperti itu. Next Bunda. Nah, apa prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yaitu pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita berikan anak-anak apa impian kelasnya kalian. Kayak saya kemarin membuat keyakinan kelas di kelasnya Bunda Aida. Jadi sebelum saya membuat ini, saya melakukan dulu bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu. Nah, kita berikan anak-anak kesempatan ke teman-teman kelas impiannya kalian seperti apa. Terus mereka berikan lagi yang ada sekian banyak. Nah, dari idenya itu nanti akan kita catat semuanya. Terus misalnya ada bilang, oh tidak boleh datang terlambat, maka kita berubah tidak boleh datang terlambat itu menjadi kalimat positif. Artinya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Selain itu disiplin, datang tepat waktu dan disiplin. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya adalah buang sampah ya, sampah tempatnya, menjaga kebersihan. Nah itu. Jadi kita fokus kepada tujuan nilai-nilai kehidupannya. Jangan ada kata tidak, tapi fokus ke kalau keyakinan kelas seperti itu. Terus tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpulkan dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti akan ada 7 keyakinan kelas dan itu akan mereka cap jarinya tanda tangan. Itulah hasil keyakinan kelas. Jadi setiap guru boleh masuk di dalam kelas boleh berbeda. Tergantung kesepakatan. Saya dalam pelajaran bahasa Inggris keyakinan kelas kita bagaimana sih supaya teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dengan baik? Oh, harus aktif lah, berarti harus aktif nanti. Nah, begitu. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai dengan 7 keyakinan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi kasih anak-anak cap jarinya mereka tanda tangan. Oh, ini nama saya, cap jari tanda tangan. Jadi sekarang itu sudah mereka terpampang di situ. Inilah keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kalau kelas 1, 2 masih butuh bantuan gurunya. Tapi kalau sudah kelas atas tidak ada yang tidak bisa selama Bunda laksanakan itu dengan maksimal. Terus keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Sudah jadi. Bunda, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengetahui 5 posisi kontrol kita. Kira-kira kita ini sekarang ini di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira udah bikin posisi mana?
Teman. Oke. Udah diisi? Teman. Udah Tin? Keempat-empatnya. Kira-kira udah Tin posisi mana? Posisi kota pagi itu. Kalau pemantau itu kita kan tahu oh pembohongan begini, pembuat rasa bersalah seperti apa. Nanti kita lihat. Manager. Oke. Oke. Next. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu kira-kira sebagai apa, Bu? Pemantau ya? Ya, pemantau. Jadi dia kembali lagi ke peraturan kelas. Jadi kalau pemantau itu dia selalu hubungkan dengan apa peraturan kita, apa konsekuensinya, gitu. Next. Ini posisi manajer, kamu udah nunggu bisa lihat tadi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik, itu sebagai manajer. Kita ke poinnya Bunda ya. Kalau sebagai manajer berarti kita bagaimana kita punya posisi kontrol. Kita tidak menjudge bahwa anak itu salah kan. Kita justru mencoba menggali solusinya dari anak itu sendiri. Nah, itu bisa saja diterapkan di semua jenjang tapi dengan bahasa yang berbeda. Kalau tadi memang bahasa yang seperti itu karena sudah tingkat SMA. Tapi kalau TK itu bisa beda lagi dia punya bahasa. Bagaimana pendekatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Intinya adalah poinnya adalah kita bukan kita yang menentukan solusinya dia. Iya, tapi anak itu sendiri. Kalau kita mau mengharapkan budaya positif jangka panjang, gitu. Next, yang ketiga.
Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini apa tadi Bunda? Buat rasa bersalah. Jadi dapat poinnya Bunda ya. Kalau buat rasa bersalah itu seperti apa? Next Bunda terakhir. Siap dulu ya. Ini apa ini rasa bersalah? Ini pembuat rasa bersalah. Sebagai teman. Sebagai teman. Penghukum kan belum ya? Iya, partner yang berharga. Tadi sudah memantau manajer membuat rasa bersalah kemana ya? Ini posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu posisi penghukum Bunda ya. Poinnya dia menjudge dan langsung memberikan hukuman dari dirinya sendiri. Gitu. Dan sebentar yang terakhir teman dan sebagainya. Naren, wah, sudah jam berapa ini Naren? Lambat lagi ya sayang. Tadi ibu saya udah mengajar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya udah ngomong tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap ganti jam Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu.
Itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita kembali ke yang tadi. Kira-kira setelah melihat tayangan video tadi, Bunda berada di posisi mana? Satu-satu deh, berarti manajer, oke. Berarti teman terlalu sumit. ya Bunda. Beda sih teman. Ya bisa berapa ya? Karena kita sebagai teman, karena kita sebagai manajer. Kalau sudah hilang malaikat kita jadi kumpul. Anak. Kalau masih ada ikan, saya manajer. Berarti tergantung si pemilik kekuasaan. Itu dikat ya, Teh? Oke, kita masuk ke materi udah. Yang itu tadi. Yang sini ya. Cuma satu sih di situ. Penyayang. Itu penyayang dari kayu. Dulu. Oh Dito, Oke, benar. Baik, benar. Kita kembali ke materi. Jadi penghubung tadi itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk, apalagi itu berkaca pinggang dalam bentak. Terus hukuman fisik verbal dampaknya adalah anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru ataupun mukul tertentu. Terus membuat rasa bersalah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Terus sebagai teman, guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Next, benar. Pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya adalah menghitung hadiah, hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Terus tidak sepenuhnya mandiri. Nah, manajer suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri, kemudian peserta didik memecahkan masalahnya sendiri. Jadi harapannya kita adalah bagaimana kita seorang guru bisa menjadi seorang manajer, yaitu mencari membuat mengcoaching murid untuk menemukan solusi atas masalahnya dia, seperti itu. Next, benar. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasarnya manusia. Jadi setiap perilaku kita ataupun anak kita itu karena dia punya kebutuhan di situ. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, minum, dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mau disayangi dan diterima dengan keadaannya dia. Terus penguasaan, ingin melakukan sesuatu karena memang itu kebutuhannya dia sebagai manusia. Kemudian kebebasan, maunya bermain terus. Nah, itu memang kebutuhannya dia. Tapi bagaimana kita mengawal anak ini sehingga dia bisa tumbuh sesuai dengan harapannya kita, tetapi itu dari dalam dirinya dia sendiri. Nah, jadi memang kalau anak-anak yang senangnya mau belajar itu memang kebutuhannya dia merasa ingin bebas. Tetapi bagaimana kita guru untuk membuat rasa kebebasannya itu bisa sedikit-sedikit berkurang dengan dia mengontrol dirinya. Terus kesenangan. Jadi kebutuhan manusia yang kelima adalah ingin senang. Tidak ada yang manusia yang mau ingin susah. Itu kebutuhan manusia ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, aku senang main
main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kan kalau posisi teman ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai. Ini kan biasa terucap dari kata anak-anak ya. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Nah, jadi ini sering ada di luar anak-anak. Next, sebentar. Nah, sekarang pertanyaan adalah siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya Bunda dan Anda semua? Keluarga. Siapa lagi Bu? Suami, anak dan sebagainya. Nah, nilai-nilai apa? Ini sudah pertanyaan untuk merefleksi ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Silakan Bunda jawab di dalam hatinya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaiannya? Silahkan dijawab dalam diri sendiri. Terus Anda yang Anda sangat banggakan, apa yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Silahkan dijawab di dalam dirinya sendiri, dalam hatinya. Oke, next sudah. Nah, harapannya ke depan adalah dalam memecahkan masalah anak-anak, kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Nah, jadi polanya adalah pertama adalah kita validasi kebutuhannya. Jadi anak-anak melakukan itu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalnya karena saya gemes tapi menyakiti orang lain. Ya, jadi kita arahkan kalau gemes itu ini kita arahkan sesuatu yang lebih positif, tapi tetap memenuhi kebutuhan gemesnya dia. Terus tahap yang kedua adalah menstabilkan identitas. Dari kesalahan yang ada kita setiap orang pasti pernah buat salah. Tapi bagaimana kita belajar dari sebuah kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah, tapi semua orang pernah buat salah. Nah itu yang namanya menstabilkan identitas. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari perilakunya yang tadi itu kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Misalnya datang terlambat. Kira-kira nilai-nilai kehidupan apa yang telah kamu langgar? Kira-kira apa Bu? Kalau orang datang terlambat, berarti nilai-nilai kehidupan apa yang dia sudah langgar? Disiplin. Nah, itu nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi di tahap menanyakan keyakinan itu kita menanyakan, kira-kira kamu berbuat ini nilai apa dari kamu langgar? Misalnya buang sampah sembarangan, berarti nilai-nilainya adalah tidak menjaga kebersihan kan? Nah, itu nilai-nilainya. Nah, terus dari kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah dilanggar, kemudian kita tanyakan lagi, kamu ini sebenarnya ingin menjadi orang yang bagaimana? Apakah itu baik atau buruk? Nah itulah kalau kita berada di posisi manajer, maka kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Bisa dipahami nih Bunda Yanda? Bisa Bunda? Bisa. Ya. Jadi pertama adalah validasi kebutuhannya dia. Berbuat salah pasti ada alasannya. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Kita berikan kamu tidak apa-apa buat salah, itu manusiawi itu buat salah. Tapi bagaimana kamu bisa keluar dari masalah itu? Tapi dengan bahasa sesuai dengan usianya Bunda ya. Nah saya juga sudah beberapa kali menerapkan ini. Saya coba sejauh mana sebenarnya teori ini. Nah, tidak mungkin ada teori ini tanpa ada penelitian. Cuman kadang kita berpikir tidak, kayaknya tidak ada ini. Itu karena kita belum memaksimalkan penerapannya, begitu. Kadang kita benar kalau tidak bisa dilakukan ini karena usianya ini. Tidak. Sebelum ada teori pasti ada penelitian, gitu. Cuman apakah kita terapkan itu sudah maksimal atau belum? Itu dia pertanyaannya. Next. Nah, terus juga ada istilah begini. Dulu ini kan berhubungan dengan disiplin positif, cara kita menangani anak yang salah. Dulu orang tua keras-keras tapi anaknya berhasil. Sekarang yang banyak korupsi orang yang dididik dulu atau sekarang?
bisa melihat satu aspek bahwa itu baik, tapi sebenarnya kalau dilihat dari sebuah penelitian, karena kita tidak bisa berbicara hanya sekedar tanpa ada yang namanya penelitian fakta. Orang bilang pendidikan dulu keras, tapi orang bisa terkutuk dan jadi. Tapi coba kita lihat dengan kondisi saat ini, ya kan? Berarti ada masalah pendidikannya, gitu. Nah, bagaimana kita? Jadi jangan pernah ada ilmu baru, tapi teman-teman tidak bisa diterapkan. Teori itu muncul pasti ada penelitian. Pertanyaan kembali ke diri kita sudah terapkan maksimal nggak? Gitu, supaya itu bisa bermanfaat. Kalau Bunda sudah lakukan maksimal terus tidak bermanfaat, baru Bunda simpulkan tidak ada gunanya gitu. Tapi kalau Bunda belum pernah sama sekali lakukan dengan maksimal, tidak usah menyimpul. Gitu Bunda ya? Itu kalau kita mau menerima ilmu. Jadi supaya kita punya mindset kita itu selalu terbuka. Karena kalau kita sudah menutup diri, apapun yang diberikan tidak akan pernah masuk. Oke, terakhir Bunda untuk segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi nanti semoga tidak sampai jam 4. Itu bisa santai juga sambil makan boleh. Video segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Ini simboliknya kami di grup bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru semua. Oke, silakan Bunda. Saya tutup dulu ya, saya. Oke. Baik Bunda Yanda, itu tadi materi tentang disiplin positif. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau saya minta merefleksi? Saya minta satu Bunda, satu Yanda untuk bisa merefleksikan apa yang sudah hal baru dan akan melakukan apa. Silakan Bunda. Siapa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Yanda, refleksi yang bisa saya sampaikan dari workshop yang Yanda paparkan tadi. Mungkin dari ini saya bisa tahu bagaimana cara seorang guru bisa lebih efisien dalam memberi hukuman terhadap anak-anak. Tadi yang saya dapat itu ternyata yang lebih bagusnya itu menjadi guru atau seorang manajer. Betul. Karena yang selama ini mungkin saya pribadi yang selama ini saya terapkan itu salah satunya itu pemantau, teman juga kadang, dan pemberi hukuman gitu. Itu yang selama ini yang biasa saya terapkan. Dan insya Allah nanti kedepannya karena kita sudah dapat ilmu ini, semoga kita semua di sekolah ini bisa menerapkan seperti yang Anda paparkan tadi itu sebagai manajer, supaya bisa menumbuhkan keinginan anak-anak yang susah diatur, yang tidak yang itu saya kayaknya ya Anda. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Bunda Nurmil. Silakan dimati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk refleksi dari apa yang telah disampaikan pada hari ini, saya dapat mengambil pelajaran terutama di dalam kelas bahwa sebelum kita mengetahui karakter anak-anak kita harus memberikan terlebih dahulu yang pertama tentang impian mereka di dalam kelas itu seperti apa. Karena dengan seperti ini insya Allah peraturan atau keyakinan yang mereka yakini itu insya Allah akan berjalan dengan lancar. Contohnya dalam soal keterlambatan tadi, kalau mereka meyakini bahwa terlambat itu adalah
sesuatu yang buruk, maka mereka akan menaati aturan itu. Tapi kalau aturan misalnya mereka tidak yakini, contoh, kita berikan hukuman ketika mereka datang terlambat, langsung kita suruh lari keliling lapangan atau push up, ya, saya biasa itu kasih hukuman anak-anak baca Al-Quran 1 juz. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi mereka harus yakin terlebih dahulu dengan aturannya, agar mereka dengan senang hati melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati di dalam kelas. Saya kira itu yang bisa saya ambil dari pelajaran pertama. Yang kedua, sebagai seorang guru, saya kira kita perlu berada di tingkat yang manajer. Ya, semua harus perlu itu. Semua harus jadi manajer, karena kita ini guru bukan hanya seorang pengajar saja, tapi pendidik yang mana kita bisa menjadi teman, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pemantau, yang terutama itu manajer. Intinya sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau menurut saya seperti itu, ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya yang datang itu Dito, ya? Kita tahu Dito kan? Dito. Kira-kira hukuman seperti apa yang bisa kita berikan sama Dito agar Dito itu bisa berubah? Kita harus bagaimana membuat kita itu yakin bahwa hal yang sesuatu kesalahan yang dibuat terus menerus itu akan membuat dia berubah. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya ambil dari pelajaran pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Anda. Cukup ya? Oke. Jadi tidak ada yang salah dari yang Bunda lakukan di kelas, cuman kembali lagi, apakah kita mau yang di jangka pendeknya ataupun di jangka panjangnya? Seperti itu. Kalau yang mau di jangka panjangnya, maka yaitu tumbuh dari dalam dirinya itu anak, itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau kita mau jangka pendek saja, untuk pada hari itu saja anak-anak mendengar, itu dengan menghukum. Oke. Jadi kembali lagi ke budayanya. Jadi idealnya adalah yang terakhir seperti yang dikatakan Yana Fadli, guru sebagai manajer. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf menyita waktu budayanya semua karena tugas saya dalam guru penggerak. Tapi kembali lagi, ini tanggung jawabnya saya juga untuk membagikan ke teman-teman semua. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yana Alif yang telah memaparkan begitu dalam. Pada dasarnya kalau saya ambil kesimpulan dari semua guru, semuanya mau jadi pemantau, penasehat, penghukum, manajer. Mungkin kalau buat muda-muda sudah merasakan, karena setiap anak berbeda karakter dan setiap anak pun pasti berbeda untuk menangani. Intinya dari materi ini kita perlu menegaskan atau perlu menggali secara detail atau untuk merealisasikannya bagaimana restitusi segitiga dalam untuk keyakinan kelas. Mungkin sekian pemaparan dari Yana Alif. Alhamdulillah kita bersama ilmu. Akhirul kalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya calon pengusaha? Kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Sudah. Sudah. Apa keyakinan kelas itu? Apa ya?
Apa keyakinan kelas yang lain? Peraturan. Oke, ada dua. Peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas? Ya, enggak apa-apa, silakan. Peraturan yang harus dipatuhi dan keyakinan yang harus kompak. Oke, boys, apa peraturan boys? Patuhi. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Oke, jangan luruskan ya. Peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang, sepihak. Misalnya ya, Anda buat peraturan di kelas ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu hanya Anda yang buat. Paham? Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama antara siswa dan guru. Nah, jadi disepakati bersama. Oh, kelas impian saya harus seperti apa? Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah membuat keyakinan kelas. Kira-kira kelas impiannya ini maunya seperti apa? Kayak kalau kompak boleh ya? Ya, silakan nanti dia akan bagikan ini post sticky note-nya, silakan ditempelkan di kelas impian. Ya udah. Kertas pelama yang ada di depan. Kayak misalnya kita satu kertas begitu, satu impian atau boleh 5. Satu. Kalau butuh lagi, jangan kasih lagi satu. Tulis nama kita di atas ya, Nak? Iya. Ya, enak kan? Iya, oke. Satu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang teman-teman tuliskan satu impian yang menurut teman-teman kelasnya teman-teman itu bagusnya bagaimana. Nanti kita akan sepakati bersama. Sebentar dulu, ambil sebentar dulu. Oke, boleh Kak lagi. Sekarang teman-teman tempelkan masing-masing ke kertas plano yang ada di depan. Silakan dimulai dari boys. Silakan. Sudah menempelkan masing-masing satu impian di kelasnya. Nah, sekarang kita akan simpulkan. Kita akan simpulkan kira-kira apa saja impian yang kalian harapkan untuk kelas ini. Satu, pertama, tidak ribut saat pelajaran. Oke, tidak ribut saat pelajaran. Terus
Kompak. Kompak. Terus tidak berantem. Tidak bertengkar berarti ya. Ya. 4. Kompak saling membantu. Oke. 5. Tidak ribut, sama ini tidak ribut. Kemudian tidak ribut, selalu tenang, kompak saling membantu, tidak harus kompak. Oke. Jadi tidak ada di sini yang tentang kebersihan. Ada perlu ditambahkan enggak? Aulia, aku bilang tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tidak membuang Sampah sembarangan. sampah sembarangan ya. Nah, kira-kira masih ada yang perlu ditambahkan tidak? Kalau misalnya datang tidak terlambat itu perlu enggak? Perlu disiplin. Disiplin. Ada lagi enggak? Menghormati guru. Oke, menghormati guru. Berarti menghargai orang lain. Nah, cukup ini menjadi impian teman-teman. Cukup ya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat ini menjadi lebih positif. Kalimatnya lebih positif. Nah, yang pertama, tidak ribut saat belajar berarti Tenang saat belajar. tenang. Tidak ribut saat belajar berarti harus Menghormati guru. ya menghormati guru. Apalagi tertib. Yang kedua, kompak ini berarti sudah positif ya. Kompak. Nah, tidak bertengkar berarti Berteman. Harus akur terus. Berteman. Berarti apa itu? Berteman. Berteman. Berteman apa lagi? Bersahabat. Sahabat apa lagi? Berkeluarga. Ya, supaya tidak bersumpah berarti kita harus bagaimana? Tidak saling membenci. Menghargai. Saling menghargai. Ya, menghargai. Terus saling membantu sudah betul? Betul. Oke, sudah positif ya. Saling membantu. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, disiplin sudah? Sudah. Positif ya. Disiplin. Menghargai orang lain sudah masuk? Sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 keyakinan yang telah teman-teman sepakat. Sepakat ini? Sepakat untuk ditaati. Sepakat. Sepakat untuk kita lakukan. Sepakat ya. Jadi ini adalah keyakinan yang teman-teman buat. Semua ide-idenya adalah dari siapa? Dari teman-teman. Berarti kalau melanggar harus ada konsekuensinya apa? Tidak perlu dihukum, harus kesadaran dirinya. Oh, ini kan aturan yang saya buat. Berarti saya harus melakukan yang lebih baik. Tidak perlu dihukum. Hukuman itu tidak membuat kita menjadi disiplin. Yang membuat kita disiplin adalah dari diri kita sendiri. Nah, kalau sudah keyakinannya dibuat sendiri, jadi harus diterapkan secara mandiri juga, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang tugasnya kita adalah teman-teman menuliskan ini 6 keyakinan ini di kertas origami ini, nanti kemudian kita tempelkan di sana. Nah, nanti kita akan tempelkan di Keyakinan. Oke, silakan teman-teman tuliskan 6
poinnya. Ya, satu kertas satu. Satu kertas satu. Silakan yang rapi-rapi. Tulis satu. Berarti ada 6 ya. Berarti 4. Berapa sudah? Berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Satu tulis bersama ini. Tertib. Tulis tertib. 4. Cuma 6. Nanti sama-sama kita tempel di sana. Sama tulis. Jangan yang berwarna. Ya, tulis satu tertib. Tulis keyakinan itu. Kasih besar, Mak. Tertib. Kasih pakai spidol, ini spidol. Coba pinjam itu. Pakai spidol. Ayo. Enggak ada. Pakai. Sudah dikasih. Tulis. Tertib. Besar. Berarti ini tertib. Di sini tulis tertib. Sama pakai. Berarti Kahina tulis. Yang sudah silakan tempelkan ya. Oke, silakan teman-teman ketika sudah habis dituliskan, kemudian tempelkan di kertas plano yang ada di belakang. Pakai apa yang dilihat? Oke, tingkat. Potong saja. Ini. Saya apa yang di? Yang saya apa tadi yang dah? Yang saya apa tadi? keyakinan kelas kita. Jadi nanti tolong teman-teman semua ikuti apa yang sudah teman-teman tuliskan di sini. Berarti tadi tertib, disiplin. Nah itu jadi menjadi keyakinan kelas. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan kelas adalah peraturan dibuat sendiri, kalau keyakinan dibuat bersama. Tahap selanjutnya adalah nanti teman-teman akan melakukan tanda tangan di lembaran ini dengan cap jarinya. Cap jari terus tanda tangannya, namanya cap jari, namanya tanda tangan. Cap jari, namanya tanda tangan. Ikat dulu. Nah, sekarang
Teman-teman perhatikan dulu semuanya ke Anda. Kita telah membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi sepakat untuk ditaati? Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah memberikan ide-idenya untuk kelas impiannya supaya seperti apa yang diinginkan. Ya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga keyakinan kelas teman-teman bisa ditaati bersama dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Hana. Saya dari kelas 6 Muawiyah. Bagaimana perasaanmu membuat keyakinan kelas tadi? Perasaanku senang supaya mereka juga lebih bisa ikuti itu keyakinan. Apakah kamu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tadi? Iya, Apakah kamu menandatangani keyakinan kelas tadi? iya, Apakah kamu melakukan dengan senang hati? iya, Apakah kamu terpaksa? tidak. Semoga kelas 6 Muawiyah bisa menuruti itu semua keyakinan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kay. Saya dari kelas 6 Muawiyah. Bagaimana perasaan saat membuat keyakinan kelas tadi? Sangat senang karena kelas 6 Muawiyah ikut terlibat untuk membuat keyakinan itu. Apakah kamu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tadi? Iya, Apakah kamu menandatangani keyakinan kelas tadi? iya, saya menandatangani dan mencap jari saya. Apakah kamu melakukan dengan senang hati atau terpaksa? Senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya. Berapa? Semoga kelas 6 Muawiyah bisa lebih taat lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram dari kelas 6 Muawiyah. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas itu senang dan ya sangat senang. Apakah kamu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas? Ya, saya terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Apakah kamu menandatangani tadi keyakinan kelas? Ya, saya menandatangani dengan mencap tangan saya ke kertas keyakinan kelas. Apakah kamu melakukan dengan senang hati atau terpaksa? Senang hati Anda. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.